Salam untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita hari ini di dalam buletin Minggu ke-7 Paskah. Kehadiran panduan ibadah kita hari ini tidak akan mengurangi iman percaya kita, dan kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berada di rumah melaksanakan ibadah, marilah kita melakukannya seturut dengan pertumbuhan iman kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari dulu kita menyatukan hati dan pikiran kita sejenak sambil kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersatu dulu sejenak. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita yang sudah ada tertulis di buletin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Untuk responsoria Almanak Gereja Metodis sudah menetapkan sebagai yang diambil dari Mazmur pasal 68. Mazmur pasal 68 dimulai dari ayat 1 sampai 10 dan dilanjutkan di ayat 32 sampai 35. Kita akan membacakannya secara bergantian. Kami akan memulainya dan kita silih berganti di ayat yang terakhir, ayat 35. Nanti kita sama-sama membacakannya. Mari kita memperhatikan dan memulainya. Perarakan kemenangan Allah. Allah bangkit, maka terserahlah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Ayat 3. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Inilah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara,
Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintas langit terbekala, perhatikanlah, Ia mendengarkan suaranya yang dahsyat. Sama-sama di ayat 35. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Amin. Mari kita menyanyikan mulia bagi Bapa. Mulia Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita yang diambil dari nomor buku nyanyian 41. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengantar renungan di ibadah kita hari ini, Almanak Gereja Metodis sudah menetapkan sebagai epistel yang diambil dari 1 Petrus pasal 4
yang dimulai dari ayat 12 sampai ayat 14. Kemudian dilanjutkan dengan 1 Petrus pasal 5 dimulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kami membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman-Nya. Menderita sebagai Kristen, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. 1 Petrus pasal 5 dimulai dari ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukan firman Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengajak kita untuk kita memperhatikan sejenak warta jemaat yang ada di tengah-tengah gereja kita untuk satu minggu yang sudah kita lalui. Yang pertama, kebaktian Gemi Pos Pelayanan Betania Sukadono yang akan kita lakukan pada hari Minggu nanti, tanggal 31 Mei 2020, masih tetap beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Panduan ibadah minggu dapat disaksikan melalui streaming link YouTube Metodis Sukadono atau Facebook Rida Purba. Yang kedua, ibadah anak-anak sekolah minggu dapat disaksikan melalui streaming link YouTube Metodis Sukadono atau Facebook Rida Purba. Yang ketiga, persembahan perpuluhan yang diterima dalam minggu ini, yaitu dari 3A Riris Imelda Citra Boruna Pitupulu SPD sebesar Rp125.000. Warta ini sudah dimuat di buletin minggu 17 Mei 2020, tapi ada kesalahan di dalam pengetikan, maka tertulis diralat. Inilah informasi warta jemaat yang benar. B. Keluarga Beslaban BE Kursi Dalahi Opung Teresia bulan Mei 2020 sebesar Rp50.000. 4. Persembahan ucapan syukur yang diterima gereja dalam minggu ini, yaitu dari Bella Manik atas tuntunan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupannya di perantauan. Kiranya ke depan tetap dalam lindungan kuasa Tuhan Yesus. Disampaikan ucapan syukur untuk gereja sebesar Rp200.000. Yang kelima, persembahan yang diterima oleh gereja dari jemaat tanggal 26 April 2020 di nomor 6 tanggal 3 Mei 2020, di nomor urut 7 tanggal 10 Mei 2020, di nomor urut 8 hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Boleh kita baca di buletin kita masing-masing. Yang kesembilan, demikian juga yang diserahkan oleh jemaat ke gereja, yaitu persembahan yang mereka sudah lakukan di rumah. Boleh kita baca pada buletin kita masing-masing. Nomor 10,
dimohon kepada majelis dan pelayan GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono agar terus aktif sebagai pejuang pelayan jemaat walau situasi negara kita dilanda wabah corona, karena salah satu visi GMI adalah pekabaran firman Allah harus dikobarkan pelayan gereja. Himbauan ini harap dapat dilaksanakan majelis dan pelayan gereja kita. Di nomor urut 11 santapan iman yang diambil dari Almanak GMI tahun 2020 yang akan kita lakukan besok hari Senin sampai hari Minggu depan tanggal 31 Mei 2020, baik pagi maupun malam. Mari kita lakukan di perjalanan kehidupan kita 1 minggu ke depan. Jika terdapat kesalahan dalam pengetikan buletin ini, mohon disampaikan kepada majelis GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono untuk diperbaiki. Majelis GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono menyampaikan selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Demikianlah keluarga jemaat kita untuk 1 minggu ini. Untuk selanjutnya membawakan dua syafaat kami serahkan kepada Inang Guru Injil Borokruba STH. Bapak dan Ibu, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang empunya kehidupan kami, Allah yang senantiasa menuntun, membimbing dan mengajari kami dalam menjalani kehidupan dan hari-hari kami. Allah yang tidak bosan senantiasa menjaga dan memeliharakan kami. Kepadamu-lah kami berserah, ya Tuhan Bapa kami yang berkasihan. Biarlah tangan kasih-Mu akan terus bersama-sama dengan kami, mengajari kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi saluran berkat-Mu, dan membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, terlebih dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia, yang kadangkala ego yang menguasai kami, membuat jalan kami jauh daripada Tuhan. Tapi kami percaya melalui ibadah yang boleh kami lakukan senantiasa dan persekutuan kami dengan Tuhan akan semakin menguatkan kami, akan semakin membimbing kami, supaya kami menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, pun kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, pada saat ini juga kami terus berseru memohon kepadamu dalam situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Bapa yang berkasihan, banyak saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, terkena penyakit COVID-19. Bahkan para tim medis juga berjibaku untuk mengobati mereka yang pada saat ini terinfeksi virus tersebut. Bapa yang berkasihan, satu pergumulan yang berat yang boleh kami hadapi pada saat ini. Tim medis harus berjuang untuk menyembuhkan mereka yang pada saat ini terjangkit virus tersebut. Oleh karena itu kami berserah kepadamu, Engkau-lah yang melawat, menjaga dan memeliharakan mereka. Engkau yang melindungi mereka, memagari mereka dengan Roh Kudus. Biarlah mereka senantiasa terjaga kesehatannya oleh tangan kasih yang luar biasa. Pun demikian mereka yang sakit, kiranya Tuhan juga lawat mereka. Engkau angkat sakit penyakit yang boleh mereka derita pada saat ini. Berkati setiap makanan, obat-obatan, demikian juga berkati seluruh medis dan keluarga. Tuhan, pada saat ini juga kiranya Engkau boleh mengajari kami umat-Mu, mengajari seluruh masyarakat bahwa apa yang dianjurkan pemerintah untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, ketaatan kepada pemerintah juga adalah gambaran ketaatan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu tuntunlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang taat, melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dan juga melakukan apa yang dianjurkan oleh para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kalaupun pada saat ini kami masih melakukan ibadah di rumah kami masing-masing,
Ada satu perasaan yang hilang bagi kami, karena kami tidak bisa bersekutu dengan saudara-saudari kami seperti sedia kala. Tapi Bapa yang berkasih, kami tidak kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi momentum bagi kami untuk merenungkan dan mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan biarlah juga kami boleh mendengar suara dan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan yang berkasih. Mampukan kami juga dalam situasi sulit ini untuk senantiasa bersyukur. Dan mampukan kami juga dalam situasi sulit ini mendengarkan suara dan rencana Tuhan bagi kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tak pernah merencanakan hal yang buruk bagi kami. Oleh karena itu tolonglah kami ya Bapa yang berkasih. Tuhan, pada saat ini juga dalam ibadah yang boleh kami lakukan ini, dalam Minggu Paskah ke-7, demikian juga dalam perayaan Aldersgate. Biarlah dalam ibadah ini semangat kami akan semakin membara. Kami boleh memiliki semangat yang baru untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan semangat yang baru untuk mengabarkan kabar keselamatan yang daripada-Nya. Berkatilah kami seluruhnya, berkati keluarga kami masing-masing. Biarlah dalam persekutuan kami ini Roh Kudus Tuhan yang berkuasa atas kami, dan biarlah kami senantiasa terjaga dan terpelihara oleh tangan kasih. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang berkasih. Kiranya juga Engkau boleh berkati seluruh jemaat Tuhan yang senantiasa setia memberikan persembahan pertumbuhan ucapan syukur. Biarlah Tuhan menampakkan berkat-berkat bagi mereka. Biarlah juga seluruh jemaat Tuhan Engkau jaga dan peliharakan kehidupan mereka. Pagari mereka ya Tuhan, ketika mereka beraktivitas di luar, biarlah Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan mereka dan akan terus memagari mereka. Ketika mereka di rumah, kami percaya Roh Kudus Tuhan juga yang terus memelihara. Terima kasih Tuhan Bapa yang berkasih. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat dan anugerah yang daripada-Mu saja. Di dalam nama Putra Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari dulu kita sejenak memberikan hati dan pikiran kita untuk pengumpulan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kami mau kita disapa oleh firman Tuhan yang kami ambil dari Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita melakukan pengumpulan persembahan. Untuk menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan ini, mari kita serahkan melalui pujian nyanyian kita yang sudah ada tertulis di bulletin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyambut firman Tuhan di dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing, mari kita sambut melalui nyanyian pujian kita dari buku nyanyian nomor 156. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2. Heran Allah mengerti
Kepadamulah kami serahkan kehidupan kami, kepadamulah kami serahkan masa depan kami, karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang merancangkan rancangan yang indah di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami seluruhnya Tuhan dalam pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah kami diperbekali untuk bisa menjadi pendengar dan juga kami diperlengkapi untuk bisa melakukan firman. Berkatilah kami seluruhnya di dalam nama Putramu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Baik Bapak dan Ibu, jika sudah mendapatkannya, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan setia sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa orang tuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema bagi kita pada hari ini adalah menjadi saksi yang bersaksi. Menjadi saksi yang bersaksi. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak kita lihat kejadian-kejadian pada saat
ini, baik itu di kota bahkan di desa. Secara khusus di kota banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak dapat diungkapkan. Bahkan perampokan merajalela. Karena apa? Karena semua orang acuh, tak peduli dengan orang di sekitarnya. Bahkan banyak orang yang harus meregang nyawa atas insiden yang dialami karena tidak ada orang yang mau ambil peduli. Karena apa Bapak dan Ibu? Ketika ada kejahatan terjadi lalu kemudian orang yang lain, orang di sekitar menyaksikan, ketika ada orang yang melapor kepada polisi lalu menjadi saksi pada peristiwa tersebut, maka ada ancaman yang akan mereka terima. Bisa diserang balik oleh para penjahat tersebut, lalu kemudian mereka takut waktu mereka akan tersita. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, kita juga sering mendengar banyak orang meninggal di jalanan karena kecelakaan, karena tak ada orang yang mau menolong. Alasannya gara-gara tidak mau menjadi saksi. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bisa belajar, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi saksi. Minggu lalu tema renungan kita adalah menjadi saksi. Hari ini tema renungan kita tetap masih menjadi saksi, tapi tema renungan bagi kita hari ini adalah menjadi saksi yang bersaksi. Bapak dan Ibu yang terkasih, ada banyak orang yang menyaksikan suatu peristiwa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, mengetahui dengan detail seluruh kejadian-kejadian yang ada, tapi tidak bersedia menjadi saksi. Tapi hari ini kita bisa belajar, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyaksikan, tetapi kita juga harus menjadi saksi atas kejadian-kejadian tersebut. Dan dari renungan kita hari ini, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika para murid menyaksikan bagaimana pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan bagi mereka, dan pada akhirnya mereka menyaksikan pengalaman tersebut kepada orang banyak. Pengalaman itu mereka ceritakan kepada orang banyak, dan orang banyak akhirnya memperoleh berkat dan kesaksian itu. Maka hari ini juga Bapak dan Ibu yang terkasih, kita dituntut serta untuk ikut melakukan kesaksian yang luar biasa atas pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan, atas apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, orang lain juga pasti akan memperoleh sukacita karena kesaksian yang diberikan. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa poin menjadi renungan kita pada hari ini. Yang pertama adalah menjadi saksi yang beraksi. Menjadi saksi yang beraksi. Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam penyampaian firman, dalam penyampaian kabar baik Injil keselamatan bagi orang lain, mungkin ketika kita hanya saksikan secara monoton tentang bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan, mungkin kadang-kala orang lain bisa menolak apa yang kita katakan. Jadi Bapak dan Ibu, terlebih dalam situasi pada saat ini dalam era digital, jadi Bapak dan Ibu, bersaksi saja dengan mulut kita memang tidak cukup. Bapak dan Ibu yang terkasih, menjadi saksi itu harus mengambil aksi. Jadi Bapak dan Ibu, bersaksi tidak hanya dengan mulut kita saja, tetapi kita mengambil tindakan yang konkret, mengambil satu aksi. Banyak hal yang bisa kita lakukan pada saat ini, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Penginjilan tidak hanya dengan khotbah yang kita sampaikan di gereja, tetapi penginjilan pada saat ini dapat kita lakukan dengan berbagai hal. Di era digital, penginjilan melalui teknologi itu jauh lebih cepat perkembangannya, bahkan lebih banyak orang yang melihat. Jadi hari ini kita juga belajar Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kita diajak juga bagaimana menjadi saksi yang beraksi. Kalau tadi kita harus menjadi saksi yang bersaksi, menyaksikan seluruh kejadian-kejadian, menyaksikan seluruh perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Tadi selanjutnya kita harus menjadi saksi yang beraksi, mengambil tindakan konkret bagaimana orang lain dapat mengenal, dapat bagaimana
Kristus di dalam hidup. Jadi Bapak dan Ibu, jangan pernah berputus asa. Ambillah tindakan-tindakan konkret yang orang lain bisa memperoleh berkat dan memperoleh kehidupan di dalamnya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua adalah menjadi saksi yang diurapi. Bapak Ibu, ada banyak orang yang punya indeks prestasi yang luar biasa, cum laude. Ada banyak orang dengan paras yang luar biasa. Tapi Bapak dan Ibu, ketika masuk ke dalam pelayanan, indeks prestasi luar biasa, kemampuan menganalisa luar biasa, tetapi pada akhirnya hasilnya tidak ada. Tapi banyak orang Bapak dan Ibu, indeks prestasi pas-pasan, rupa juga pas-pasan, lalu kemudian hal-hal yang lain juga pas-pasan. Tapi Bapak dan Ibu, banyak orang yang secara logika berpikir manusia, keadaan yang pas-pasan tersebut yang seharusnya tidak bisa memberikan kemajuan yang signifikan, tapi justru terkadang dalam hidup ini mereka yang tampil apa adanya justru kadang-kala memberikan dampak yang luar biasa. Hari ini kita bisa belajar dari renungan kita pada saat ini bahwa ketika mereka yang tampil pas-pasan, tampil apa adanya, tetapi mereka yang diurapi oleh Tuhan justru mampu melakukan perkara yang luar biasa. Mereka yang punya kemampuan lebih, indeks prestasi yang baik, tetapi tidak menghasilkan apa-apa karena Tuhan tidak memenuhi mereka. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita minta supaya Tuhan mencurahkan Kudus-Nya bagi kita semua, supaya Roh Kudus itulah yang akan terus menuntun dan membimbing kita, supaya kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, jangan pernah katakan aku masih muda, biarlah hari esok aku akan menjadi saksi mengabarkan kabar keselamatan itu kepada orang. Jangan tunggu hari esok Bapak dan Ibu. Jangan bermegah karena kemudahannya, karena sesungguhnya kita tidak tahu hari yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin hari ini saja, atau mungkin esok saja, atau bahkan mungkin Tuhan masih akan anugerahkan umur yang panjang bagi kita. Tapi manfaatkanlah setiap waktu yang ada yang Tuhan berikan bagi kita untuk bersaksi. Jadi Bapak dan Ibu, seperti apa yang diungkapkan dalam Yesaya pasalnya yang ke-6 di ayatnya yang ke-8, bunyinya demikian Bapak dan Ibu. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan diutus? Dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Maka sahut, ini aku, utuslah aku. Bapak dan Ibu, Yesaya mengambil satu komitmen dan menyatakan, ini aku, utuslah aku. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini dalam perayaan Aldersgate ini, kita juga diajak untuk bisa menyatakan, ini aku, utuslah aku. Bapak dan Ibu, gereja Metodis adalah gereja dengan lambang lidah api, yang artinya adalah semangat yang berkobar-kobar untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada seluruh orang. Jadi hari ini kita juga diajar bagaimana mengabarkan Injil keselamatan mulai dari Yerusalem sampai kepada ujung bumi. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajar juga untuk bersaksi bagi mereka, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi bangsa dan negara kita, bagi mereka yang pada saat ini belum mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kegiatan Aldersgate ini kita juga mengalami pembakaran rohani, maka kita memiliki semangat yang baru yang berkobar-kobar, seperti halnya Bapak gereja kita John Wesley mengalami pembaharuan iman yang luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, ketika pada saat kita bicara Aldersgate, ketika Bapak gereja kita John Wesley mendengarkan sebuah renungan, di situ dibakar semangatnya, dan dia memiliki semangat yang baru luar biasa untuk mengabarkan kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Maka hari ini juga dalam peringatan Paskah yang ke-7 ini, lalu kemudian dalam peringatan Aldersgate kita
kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman yang boleh kami renungkan pada saat ini mengajari kami dan menuntun kami juga menjadi saksi-saksi daripada segala berkat-berkat, segala kebaikan-kebaikan, segala perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Jangan biarkan kami goyah, tapi biarlah kami boleh memiliki semangat yang luar biasa, seperti halnya Yesaya. Demikian juga Bapa gereja kami John Wesley. Boleh memiliki semangat yang baru dan Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, memberi semangat yang baru. Tolonglah kami ya Bapa yang terkasih. Biarlah kiranya cinta kasih daripadamu akan terus boleh kami rasakan, dan cinta kasih-Mu itu juga boleh kami salurkan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Sempurnakanlah doa kami seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah. Maka kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kehidupan kita, mulai hari ini, esok, hingga Maranatha, Yesus datang kedua kali. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk mengambil waktu untuk saat ini. Salam. Terima kasih telah beribadah bersama-sama pada saat ini. Biarlah sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kita sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share link kita ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Aldersgate.